Salam, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketujuh, dengan judul membagikan firman. Ayat hafalan Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Allah kami yang maha tinggi, yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Urapilah kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahaminya dan mengangkat iman kami lebih setia bagi Tuhan, serta berpengharapan bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Bapa yang di sorga, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana kita sudah bacakan, judul pelajaran ini adalah membagikan firman Allah. Membagikan firman Allah. Membagi adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyenangkan. Lebih bagus kita membagi daripada menerima. Sehubungan dengan itu, pelajaran kita di pekan ini menyampaikan suatu kutipan bahwa Yesus adalah tema utama di seluruh Alkitab. Itu mengapa ia begitu berkuasa. Tuhan telah menunjukkan dirinya kepada umat manusia melalui beberapa cara, dan Alkitab adalah yang paling spesifik. Dan firman Tuhan ini bukan saja untuk kita baca, tetapi kita makan. Arti makan dalam konteks ini, dalam Yehezkiel 33, yaitu menaungi pikiran kita dan juga mengubah kita dan memberi kita kekuatan untuk membagikan tema utama kepada orang lain, yaitu tentang apa? Tentang kasih dan tabiat Yesus. Inilah yang perlu kita bagikan kepada banyak orang. Pemirsa, sebagaimana Yohanes 5:39 mengatakan, Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi sangat kuat dan tidak perlu kita ragu bahwa yang kita bagikan adalah tentang firman Tuhan, yaitu yang ada di Alkitab adalah merupakan kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Sehubungan dengan itu, maka kita akan melihat garis-garis besar pelajaran kita di pelajaran ketujuh. Yang pertama adalah lambang-lambang untuk firman Allah. Yang kedua, kuasa penciptaan firman Allah. Dan yang ketiga, manfaat mempelajari firman Allah. Keempat, percaya akan janji-janji dalam firman Allah. Dan yang terakhir, membagikan firman Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita langsung ke hal yang pertama, garis besar yang pertama, yaitu lambang-lambang untuk firman Allah. Tentunya di dalam Alkitab banyak lambang-lambang yang Tuhan gunakan supaya pembaca dan juga orang-orang yang ada di zaman itu dapat lebih mudah memahami apa maksud yang Tuhan sampaikan bagi mereka melalui lambang-lambang yang digunakan. Sebagaimana firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, di sini Tuhan juga menggunakan lambang. Mazmur Daud menggunakan lambang. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kata lambangnya adalah pelita. Karena pelita adalah merupakan penerang dalam kegelapan. Kita tahu pada zaman ini belum ada listrik yang kita kenal saat sekarang ini. Jadi salah satu alat penerang pada umumnya adalah pelita, atau mungkin yang kita kenal sekarang ini adalah obor. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelita itu firman itu diibaratkan dengan pelita. Dan dengan adanya firman itu, maka teranglah jalan kita dan teranglah apa? Kehidupan kita. Pemirsa, saat ini mari kita lihat apa saja lambang-lambang yang digunakan. Yang pertama adalah pelita.
Apa fungsinya pelita ini? Fungsinya adalah menerangi pikiran yang gelap. Sering sekali dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa pikiran kita sudah gelap. Apa ciri-cirinya bahwa pikiran kita sudah gelap? Saat kita menganggap bahwa hal yang baik itu adalah tidak baik, dan kita menganggap hal yang jahat itu adalah baik. Ini ciri-ciri bahwa pikiran kita sudah apa? Gelap. Perlu diterangi dengan firman Tuhan. Selanjutnya adalah api. Firman Tuhan lambangkan dengan api. Apa maksudnya adalah membersihkan dosa-dosa kita. Karena salah satu pentahiran yang sering digunakan pada zaman Perjanjian Lama adalah api. Atau ada juga digunakan garam. Tetapi api adalah merupakan alat untuk membersihkan atau mentahirkan sesuatu benda. Ya, jadi api adalah merupakan pembersih dosa-dosa kita. Arti api di sini tadi apa? Firman Tuhan, karena api adalah merupakan lambang. Berikutnya adalah palu. Biasanya palu ini adalah memukul. Ya, kalau kita pernah terkena pukulan palu, rasanya sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Tetapi palu ini juga dilambangkan. Firman Tuhan dilambangkan dengan palu, bertujuan adalah apa? Supaya menghancurkan hati yang apa? Hati yang keras. Kita boleh baca Yeremia 23 ayat 29. Lalu berikutnya adalah benih. Firman Tuhan juga dilambangkan dengan benih, sebagaimana Lukas 8 ayat 11. Ya, dikatakan di sana menanam kehidupan dalam diri kita dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Lalu yang terakhir adalah roti. Matius 4 ayat 4. Ya, firman Tuhan dilambangkan dengan roti, memuaskan rasa lapar jiwa kita dan memelihara jiwa kita. Pemirsa, dari 5 lambang ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan betul-betul kebutuhan utama di tengah kehidupan kita, yaitu untuk menerangi pikiran kita, membersihkan kita dari dosa-dosa, menghancurkan hati yang keras, dan memberikan makanan bagi tubuh kita, serta menanam kehidupan dalam diri kita dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Pemirsa, ketika kita mempelajari firman Allah, hidup kita diubahkan oleh kebaikannya, tertegun akan kasih-Nya, takjub akan kasih karunia-Nya, dan dipuaskan di hadirat-Nya. Pemirsa, mari kita lihat garis besar yang kedua. Kuasa penciptaan firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pemirsa, pada mulanya Allah berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kuasa yang sama dari firman Allah yang menciptakan ditemukan dalam firman-Nya, yang tertulis Alkitab, roh yang sama yang bekerja dalam penciptaan, memahami penulisan kita, kitab suci. Roh Kudus dapat membuat ciptaan baru dari diri kita. Kita hanya perlu mengizinkan Ia bekerja dalam hidup kita saat kita membaca Alkitab. Roh Kudus yang mengubah hidup orang lain ketika kita membantu mereka memahami firman-Nya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, garis besar yang ketiga adalah manfaat mempelajari firman Allah. Tadi kita sudah tahu lambang-lambang firman Allah. Kita sudah tahu bahwa firman Allah itu diciptakan, dijadikan. Lalu kita sekarang harus juga memahami apa manfaat mempelajari firman Allah. Mungkin ini sudah sering kita dengarkan, tapi kita ulangi lagi.
Mungkin bagi banyak orang Kristen sudah menjadi satu ayat hafalan, 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab penuh dengan manfaat bagi hidup kita. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Bahwa firman Tuhan ini bermanfaat untuk membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sangat luar biasa. Lalu yang kedua, apa manfaat firman Allah itu bagi kita mempelajari firman Allah? Yang kedua adalah menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21. Dan firman Allah jika kita mempelajarinya, maka ini juga akan bermanfaat untuk memberi kita warisan. Warisan apa? Warisan orang kudus. Luar biasa ya. Lalu yang berikutnya 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. Bahwa manfaat mempelajari firman Allah membuat kita bijaksana. Tentunya sebagai manusia kita selalu rindu menjadi apa? Orang yang bijaksana. Kita tidak suka kalau dikatakan orang yang tidak bijaksana. Lebih senang kita dijuluki orang yang bijaksana daripada orang yang tidak bijaksana. Jikalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, mari mempelajari firman Allah. Membuat kita bijaksana, sempurna dan siap untuk setiap pekerjaan baik. Pemirsa, lalu apalagi manfaat mempelajari firman Allah? Oh, ternyata jikalau kita mempelajari firman Allah, kita akan mendapatkan suatu doktrin, ajaran. Ajaran untuk mengungkapkan kebenaran dan menunjukkan kesesatan. Ya, kita tahu bahwa kita dalam keadaan sesat. Melalui apa? Ajaran, doktrin, yaitu dari firman Allah. Selain itu juga kita mendapatkan manfaat mempelajari firman Allah, yaitu menyatakan kesalahan kita. Ya, kita ditegur. Dan bukan itu saja, kita juga akan memperbaiki kelakuan kita yang berdosa. Dengan itu kita semakin baik. Pemirsa, dan yang terakhir, apa manfaat mempelajari firman Allah? Kita akan dididik, ya, dididik menyatakan kebenaran Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat garis besar yang keempat, yaitu percaya akan janji-janji dalam firman Allah. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pemirsa, dalam kita mempelajari firman Allah, tentu harus ada apa? Kepercayaan. Terhadap apa? Janji-janji di dalam firman Allah itu sendiri. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada lebih dari 3.000 janji di dalam Alkitab. Tuhan telah berjanji untuk memenuhinya masing-masing dalam hidup kita. Dan Ia mendorong kita untuk menuntut janji-janji tersebut. Pemirsa, janji tersebut menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan setiap kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan bukan itu saja, ketika kelak kita akan bertemu muka dengan Yesus, kita akan berkata, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Bahwa semua janji-janji Tuhan itu semuanya ditepati. Pemirsa yang diberkati, namun janjinya bukanlah tanpa syarat. Ya. Lemahnya iman kita dapat membatalkan janji-janji tersebut. Jadi kesalahan bukan di janji Tuhan, tapi kesalahan bagi orang yang menurutinya. Janji-janji tersebut semuanya bisa saja batal jikalau iman kita semakin lemah di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita boleh buka dalam Yesaya 40 ayat 31.
dan Yesaya 33 ayat 16 untuk mendukung ayat-ayat yang kita telah baca tadi, dan juga Lukas 12 ayat 27 serta Yesaya 34 ayat yang kedua. Lalu kita juga boleh baca Mazmur 91 ayat yang ke-11, Mazmur 4 ayat yang ke-8, dan dengan kita membaca ayat-ayat ini tadi, maka kita lebih dapat memahami apa janji-janji yang Tuhan telah berikan itu dan bagaimana kita harus percaya terhadap janji-janji itu. Pemirsa, berkat dari janji Tuhan akan menjadi milik kita saat kita memintanya dengan iman dan percaya bahwa kita akan memperolehnya karena Kristus selalu setia mendengarkan permohonan kita yang sungguh-sungguh. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau membacakan satu kutipan Ellen G. White mengatakan demikian. Kitab suci harus diterima sebagai pekerjaan Allah kepada kita. Bukan saja tertulis, tapi diucapkan. Begitulah semua janji-janji firman Allah. Dengan janji-janji itu, Ia berbicara kepada kita secara perorangan, berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Di dalam janji inilah Kristus menyampaikan anugerah dan kuasanya kepada kita. Kata-kata itu adalah daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadi kekuatan tabiat, sumber ilham, dan ketahanan hidup. Tidak ada lain yang dapat memberi semangat dan iman yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh tubuh. Pemirsa, mari kita lanjutkan pelajaran ini ke bahagian yang terakhir, yaitu membagikan firman Allah. Boleh kita buka Alkitab kita, Yesaya 50 ayat 4. Kita juga tampilkan di layar. Firman Tuhan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah mempertajam telinga kita untuk memberi kita hikmat ketika kita mempelajari Alkitab setiap hari. Bukan itu saja, bahwa Tuhan juga mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa kita akan diberikan lidah seperti seorang apa? Murid. Artinya, seorang murid adalah seorang yang terpelajar, seorang yang berpendidikan. Tentunya ucapan dan perkataan seorang murid mengarah ke hal yang lebih baik di hadapan Tuhan, mengucapkan kata-kata yang bijak sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan itu saja, bahwa lidah seorang murid, kita mampu memberitakan kabar baik kepada orang lain dengan apa? Dengan baik. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkata, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Artinya adalah bahwa firman Tuhan tidak dapat dikurung dalam hati kita. Sukacita, keselamatan mengarahkan kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya untuk membagikan pekabarannya kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Pemirsa, menutup pelajaran kita di diskusi pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-7 ini, kita kembali membaca kutipan Ellen G. White. Dikatakan demikian. Pendidikan yang diperoleh dengan menyelidiki kitab suci merupakan pengetahuan yang dicobai dari rencana keselamatan. Suatu pendidikan yang demikian akan memulihkan peta Allah dalam jiwa, akan menguatkan dan melindungi pikiran terhadap pencobaan, dan melayakkan si pelajar untuk menjadi orang yang bekerja sama dengan Kristus dalam tugas pengasihannya ke dunia ini.
Itu pula lah yang akan menjadikan dia seorang anggota keluarga sorga dan menyiapkan dia untuk membagikan pusaka dari umat kesucian dalam terang. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, melalui pelajaran ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk dapat membagikan firman Allah kepada banyak orang. Dengan itu ya Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam iman. Dan bukan itu saja, banyak orang akan mengenal akan firman-Mu. Dan kami bersuka cita saat kedatangan-Mu yang kali kedua, Tuhan akan memberikan kasih karunia bagi kami untuk dapat mewarisi kerajaan sorga. Bapa di sorga, kami juga sudah memahami bagaimana Tuhan menggunakan lambang-lambang tentang firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya itu semuanya dapat kami pahami dan memberikan hidup kami semakin baik. Baik dalam pikiran kami, dalam dosa-dosa kami Tuhan akan hapuskan. Dan Tuhan akan mengetuk, memukul hati kami yang keras untuk menjadi pengikut Yesus. Bapa di sorga, biarlah kiranya firman-Mu akan menjadi kebutuhan kami, menjadi roti hidup, sehingga kehidupan kami selalu diterangi dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, begitu banyak janji yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya itu dapat kami percayai, sehingga semuanya akan meyakinkan kami untuk lebih dekat selalu bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih Yesus selalu menjadi bagian mereka. Sempurnakan doa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Semoga melalui video ini kita terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.